Selamat malam, perkenalkan nama saya Francisca Dwi Asningtyas dari kelas 12-2. Di sini saya mengangkat tema yaitu menemukan harapan baru dalam kebangkitan Kristus. Yang saya ambil dari kitab Yohanes bab 20 ayat 1 sampai dengan 9. Marilah kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan, yaitu tanda salib, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Guru Penguji, dan teman-teman sekalian yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita berkumpul untuk merenungkan kabar sukacita yang mengubah sejarah dunia, yaitu kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Di sini saya mengambil dari kitab suci yaitu Yohanes bab 20 ayat 1 sampai dengan 9 yang bunyinya seperti ini. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan tergeletak di situ. Namun, ia tidak masuk ke dalam. Datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di situ. Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihat dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang-orang mati. Lalu pulanglah murid-murid itu ke rumah. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Nah, dari kitab Yohanes ini yang membahas tentang kebangkitan Yesus. Dalam bacaan tadi, kita melihat bahwa Maria Magdalena pergi ke makam saat hari masih gelap. Ia menemukan batu penutup makam telah diambil. Ada kepanikan dan kesedihan di sana. Namun, ketika Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus masuk ke dalam makam, mereka melihat kain kafan yang tergeletak, namun Yesus tidak ada di sana. Ayat 9 mengatakan, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus mati dari antara orang mati. Makam kosong itu bukanlah tanda kekalahan, melainkan bukti bahwa maut telah dikalahkan. Pesan teologis masa Paskah adalah tentang harapan dan hidup baru. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa kegelapan, dosa, dan kematian tidak memiliki kata terakhir. Iman kita mengajarkan bahwa setelah ada Jumat Agung atau penderitaan, pasti ada Minggu Paskah yang berarti kemenangan. Ini adalah janji Tuhan bagi kita semua, bahwa kasih-Nya jauh lebih kuat daripada masalah sebesar apapun. Penerapan dalam kehidupan remaja, teman-teman, apa sih sebenarnya arti makam kosong bagi kita sebagai remaja di zaman sekarang ini? Bangkit dari kegagalan. Mungkin kita pernah merasa mati karena nilai sekolah yang buruk, gak punya teman yang asik, merasa tidak percaya diri, insecure, dan merasa kita itu sendiri. Kebangkitan Yesus mengajak kita untuk tidak menyerah. Jika Yesus bisa mengalahkan maut,
kita pun bisa bangkit dari rasa malas dan putus asa yang ada dalam diri kita. Yang tadinya kita bermalas-malasan untuk mengerjakan tugas, kita sibuk scroll HP. Kita lupa akan dunia kita yang sebenarnya, yang ada di depan mata. Kita sering mengalihkan semua itu dengan kehidupan yang fana. Kita harus dapat menjadi terang bagi teman-teman di sekitar kita. Seperti para murid yang mengabarkan kabar gembira, kita dipanggil untuk membawa dampak positif di media sosial dan lingkungan pertemanan. Jadi berhentilah menyebarkan kebencian atau toksik dan mulailah menyebarkan kasih serta semangat kepada teman-teman di sekitar kita. Menjadi terang dunia dan garam adalah hal yang tidak mudah. Namun, sedikit demi sedikit kita dapat mengubahnya. Dengan nama Tuhan Yesus, kita pasti bisa melewati rintangan yang ada di depan kita. Asalkan kita percaya kepada Tuhan. Percaya juga tidak cukup, teman-teman. Kita harus mengikuti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kasih, kebaikan, kerendahan hati, tidak sombong. Seringkali kita jatuh ke dalam dosa karena daging kita. Kita merasa dunia ini belum cukup. Kita merasa tidak puas, dan kita menggali-gali terus. Tapi kita lupa bahwa kita punya batasan. Bahwa kita juga manusia yang punya kekurangan, punya kelebihan. Apabila kekurangan dan kelebihan itu tidak diatur, kita malah jatuh ke dalam dosa. Kita sombong, kita tidak percaya diri, kita merenung, kita terpuruk. Itu malah tidak baik, teman-teman. Jadi, mari kita jadikan momen Paskah ini sebagai titik balik. Buanglah manusia lama kita yang sering menunda-nunda tugas, kurang menghormati orang tua atau egois, dan hiduplah sebagai manusia baru yang penuh semangat dan kasih. Maka dari itu, saya ajak teman-teman untuk berdoa agar kita semua dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi manusia yang baru. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kasih-Mu yang membangkitkan Yesus dari mati. Berkatilah kami agar mampu menjadi saksi kebangkitan-Mu dalam tugas dan pelayanan kami sehari-hari. Kami mohon bantulah kami dalam menjalani kehidupan kami selanjutnya agar kami dapat menjadi manusia yang baru, manusia yang lebih baik dari kami yang sebelumnya, dan dapat menjadi terang dan garam dunia di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga kita dapat menjadi manusia yang baru, menjadi garam dan terang dunia, dan menjadikan momen Paskah ini menjadi momen yang kita nantikan agar kita menjadi manusia yang lebih baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.